Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
Shalom buat Bapak Ibu yang saudara yang ikut ibadah online hari ini dimanapun saja berada. Hidup pada perjanjian baru, di mana Yesus sudah tinggal di dalam kita. Dikatakan Roh Kudus ada di dalam kita, dan itu menyatakan, Roh Kudus yang di dalam kita menyatakan rahasia yang tersembunyi, yaitu Christ in you, the hope of glory. Kristus yang di dalam kamu, itu pengharapan akan kemuliaan. Dikatakan juga begini, apakah kita pengikut atau penggemar? Menjadi pertanyaan kita masing-masing, ya kan? Penggemar punya semangat, tapi bersyarat. Apabila tidak menyenangkan, maka kita bisa berhenti mengikuti dia. Penggemar hanya ingin yang menguntungkan dirinya. Setelah firman yang kita baca selama ini, apakah kita seorang penggemar atau pengikut? Itu yang saya catat. Nah, pilihannya untuk menjadi pengikut katanya akan menggoncangkan kehidupan. Catat. Pilihan kita untuk menjadi pengikut akan menggoncangkan kehidupan. Yang saya mau tekankan bukan kehidupan orang lain. Kehidupan saudara. Ya kan? Jadi gak seseru kalau kita bilang amin, amin, amin. Lagu tadi bagus sekali, saya diberkati. Amin, 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 amin. Tapi waktu kita masuk dalam kegoncangan dalam kehidupan, kita punya pilihan. Orang akan melihat perbedaan di dalam kita karena tanda-tanda menyertai kita. Jadi kalau kita perhatikan yang disampaikan, kegoncangan dulu baru dapat tanda-tanda. Bukan tanda-tanda lalu hadapi goncangan. Goncang dulu. Jadi jangan takut dengan kegoncangan kehidupan. Tandanya, oh ada Marta, shalom. Bapak Ibu, artinya begini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda dengarkan. Kita tidak akan sama lagi. Kita diubahkan dari hari ke hari. Perubahan demi perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Menjadikan kita, saudara dan saya, dewasa di dalam Tuhan. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang perubahan. Perubahan adalah bagian dari hidup kita. Kalau saudara perhatikan dunia sekarang diperkenalkan dengan kebiasaan baru, new normal. Sampai disampaikan oleh pemerintah kita harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Artinya kan sesuatu yang baru, belum pernah ada, ini baru. Masa saya harus ke gereja dan memuji Tuhan dengan masker? Tapi akhirnya semua orang menyetujui dan menyesuaikan diri. Yang bagian kita adalah menyesuaikan diri. Jangan salahin orang lain, jangan salahin peraturan, jangan salahin siapapun. Bagian kita menyesuaikan diri. Perubahan, Bapak Ibu Saudara, perubahan bisa baik atau buruk. Seseorang bisa berubah menjadi baik atau lebih buruk. Beberapa orang, termasuk saya, pernah menginginkan perubahan terjadi pada lingkungan atau orang-orang di sekitar kita. Ada yang menginginkan orang lain berubah. Seorang istri ingin suaminya berubah. Seorang suami ingin istrinya dong yang harus berubah. Anak-anak berdoa untuk orang tuanya berubah. Orang tua sebaliknya berdoa bagaimana supaya anak saya berubah. Artinya saya sedang bilang begini, kita cenderung mau yang di luar kita yang berubah. Saya gak perlu berubah. Betes paling baik. Saya gak perlu berubah. Nanti saya jelaskan.
Begini loh, kenyataannya berubah itu ternyata sulit untuk diri kita sendiri. Iya kan? Gini loh, perubahan itu adalah hal yang konstan dalam setiap kehidupan. Hal yang konstan dalam hidup kita adalah perubahan. Perubahan tetap sama, walaupun jenisnya bermacam-macam. Kita semua mengalami perubahan. Entah kita cari atau tidak. Kita akan sometimes kita dipaksa untuk berubah. Bapak Ibu Saudara, perubahan itu mengganggu. Terutama bila itu adalah perubahan yang dipaksakan. Ganggu kan? Dipaksakan. Tragedi terjadi pada kita, tapi Bapak Ibu Saudara, kita yang harus belajar bereaksi benar terhadap setiap perubahan. Bereaksi benar terhadap setiap perubahan. Biasanya cara orang bereaksi terhadap perubahan tuh begini, yang saya perhatikan, termasuk saya. Yang pertama, kita menentang apa yang telah terjadi. Yang kedua, kita membiarkan perubahan itu. Saya nggak akan berubah. Biar dong-dong saja. Yang berikut, kita memutuskan untuk berubah. Kebanyakan orang sulit mengatasi perubahan yang dipaksakan kepada mereka. Ya kan? Perubahan ternyata berat. Dulu kita sama-sama, sekarang kita berpisah. Dulu dia ada dengan saya, sekarang Tuhan panggil pulang. Itu perubahan yang dipaksa. Saudara tidak dipersiapkan. Tiba-tiba dia membenci saya. Tiba-tiba dia berpaling dari hati ke hati yang lain. Saudara, enggak. Maksud saya begini loh, sulit untuk kita mengatasi perubahan. Perubahan berat. Kadang sangat berat. Beberapa waktu lalu saya sharing tahun lalu. Adik saya suaminya dipanggil Tuhan karena COVID. Beberapa hari kemudian dia dinyatakan COVID. Lalu dia diasingkan, diisolasi di sebuah tempat penginapan. Lalu saya telepon dan bertanya kepada dia. Dia bilang begini, berat emang Yud, berat banget. Tapi aku sudah deal dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan begini, begini, begini. Aku terima. Sekarang keputusan kami yang itu sudah lewat, yang lama sudah berlalu, yang baru akan kami jelang. Jadi maksud saya berat perubahan itu. Ya kan? Kasih karunia Tuhan Yesus dan hubungan kita dengan Tuhanlah yang memampukan kita bisa merubah cara berpikir dan pola kehidupan kekristenan kita. Apa yang baik, apa yang berguna, baru dapat dimengerti di saat kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara hanya akan menyalahkan Tuhan. Gara-gara gini tagal dia nih, tagal mama, tagal orang lain. Lebih parah kalau kita bilang tagal Tuhan. Saudara yang di luar Pulau Ambon, tagal itu karena dia, ya. Jadi begini, saya satu kali saya kemana-mana dengan taksi online. Jadi satu kali saya masuk dan saya drivernya mengeluh begini, dia bercerita dengan saya, Bu,
Sekarang musim udah lain, Bu. Udah gak bisa diprediksi. Saya bilang begitu ya Pak. Iya, ini kan seharusnya musim panas. Hujan besar Bu. Di rumah saya banjir Bu. Ini kan seharusnya. Dia lebih tahu yang seharusnya terjadi daripada keadaan sekarang. Lalu saya bilang begitu ya Pak. BMKG udah gak bisa dipercaya Bu. Ramalannya beda dengan kenyataan. Saya bilang lagi begitu ya Pak ya. Saya suka pancing dia untuk bercerita lebih banyak. Supaya paling tidak kalau saya turun bebannya sudah lepas setengah. Jadi terus saya bilang tapi kan Pak. Kalau ini hujan besar saya harus bayar lebih banyak kepada Bapak. Karena tarif jadi berbeda. Baru bapaknya bilang iya sih Bu. Artinya kan saya yang harus bayar lebih banyak ketika hujan yang dikeluhkan. Artinya begini saudara, saya ingin menjelaskan perubahan itu cenderung kita tentang. Mau cuaca berubah biarin aja. Gak usah repot. Bagaimana bereaksi benar terhadap perubahan? Amin. Bagaimana bereaksi benar terhadap semua perubahan? Mari saya mau bilang sama saudara, syukurlah kita tidak sendiri. Kita memiliki mentor dan partner sejati dalam perubahan. Siapa namanya? Yes, Yesus. Kita mempunyai mentor dan partner, kita tidak sendiri. Yesus pribadi yang ahli dalam perubahan. Kemana saja Yesus pergi, Yesus dengan proaktif menyatakan perubahan. Air berubah jadi anggur. Yang buta jadi melihat. Yang lumpuh berjalan. Yang kusta ditahirkan. Masih banyak lagi. Dia bawa perubahan. Dia menyatakan perubahan. Tapi Yesus juga mengalami perubahan yang dipaksakan. Ketika Lazarus meninggal, saya bilang dipaksakan. Yesus kan gak punya hati mau ke rumah Lazarus. Tapi itu kan keluhan, tangisan, ratapan dari keluarganya. Membuat Yesus ibadah, oke, saya ke sana. Ya kan? Ketika Yudas mengkhianati dia. Enggak nyangka. Murid terdekatnya menjual dia. Ini kan perubahan yang dipaksakan. Bagaimana Yesus tetap harus mengasihi Yudas dengan segala tindakannya. Dan pada akhirnya ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus bilang begini, sama seperti kita pernah bilang. Kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Iya kan? Saudara pernah dalam doa seperti itu? Tuhan cukup. Gak kuat Bapa. Saya sudah terlalu tersesat. Kalau boleh. Bahkan lebih parah. Kita berdoa kalau boleh dia mati juga Tuhan. Saudara ketawa, saudara tahu. Familiar. Gak apa-apa. Kita akan bereaksi. Kita akan belajar bereaksi benar. Amin. Orang mencari perubahan. Ingin perubahan, tapi kita bahkan berdoa untuk perubahan, tapi bukan di dalam kita. Yang kita doakan, berubah dia juga Tuhan. Beta pulaki ini mestinya berubah. Saya punya anak seharusnya berubah. Kita doakan, bahkan berdoa puasa. Saya dengar tadi ada salah satu anak rohani yang bilang, dia berdoa keras-keras di jendela supaya tetangga berubah. Berdoa keras-keras di jendela supaya tetangga berubah. Itu kan bukan berdoa, itu suruh orang berubah. Tapi maksud saya begini, saudara akan menemukan betapa sulitnya bagi manusia untuk benar-benar berubah. Enggak mudah. Bapak ibu saudara, berapapun umur saudara, mari saya mau bilang perubahan tidak terjadi begitu saja.
saudara harus mengusahakannya. Saudara dan saya harus mengusahakannya. Ternyata yang saya pelajari begini, ada dua hal yang tidak bisa diubah dalam hidup ini. Mau tahu? Yang pertama itu masa lalu. Masa lalu saudara tidak bisa diubah. Saudara mau mengutuk masa lalu saudara ketika orang tuamu meninggalkan atau apapun cerita hidupmu. Tidak bisa dirubah. Masa lalu tidak bisa dirubah. Yang kedua yang tidak bisa dirubah adalah orang lain. Orang lain tidak bisa dirubah. Dua yang tidak bisa berubah di hidup ini. Masa lalumu dan orang lain. Jadi berhentilah berdoa Tuhan rubah orang lain. Bagaimana kalau kita mulai berdoa, Tuhan rubah saya. Lebih baik saya yang berubah. Sebab kalau saudara mengerti semua yang Tuhan sedang kerjakan, saudara akan melihat persoalan saudara dengan cara yang berbeda. Karena apa? Saudara yang sedang berubah. Amin. Alkitab memerintahkan kita untuk berubah. Tapi tahukah Anda bahwa Alkitab juga memberitahukan bahwa bagaimana caranya untuk berubah. Itu ada di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita bacakan ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bahas satu-satu ayat dulu ya. Nah, Paulus lagi bilang begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, demi kemurahan hati Allah, aku menasehatkan kamu. Kata nasihat dipakai dalam bahasa Yunani di Alkitab itu adalah parakaleo. Ini menasehatkan. Parakaleo itu artinya memanggil untuk mendekat atau mengundang. Jadi Paulus lagi bilang begini, aku menasehati kamu, aku memanggil kamu untuk mendekat. Dengerin ini loh. Dia katakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa sih artinya hidup? Berarti lagi hidup-hidup begini nih dipersembahkan. Saya suka dengan terjemahan yang aslinya bilang begini, kata hidup berasal dari kata zao atau zoe. Arti dari kata hidup adalah kehidupan benar, aktif, diberkati, kekal, kuat, dan efisien. Arti kedua dari kata ini adalah kehidupan yang berkualitas dalam karakter dan moral. Kehidupan yang penuh dengan esensi dan etika. Kehidupan yang benar, murni, aktif, terdedikasi untuk Tuhan. Arti zoe adalah kehidupan yang diberkati, kuat, efisien, kekal dalam kerajaan Allah. Jadi arti kehidupan lebih dalam kita bisa mengerti. Artinya semuanya. Kehidupan yang berkualitas dalam karakter dan moral kan. Kata kudus kan dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Kata kudus menggunakan kata hagios. Hagios artinya sakral secara fisik. Hagios artinya murni dan bersih dari kedagingan. Hagios artinya sederhana, simple, tanpa celah secara moral atau religius. Arti yang berikut adalah menghargai,
membina, merawat kesucian hidup. Paulus lagi ngajak untuk kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Arti berkenan saya suka sekali. Arti berkenan itu adalah begini, sepenuhnya disetujui, diterima dan menyenangkan Tuhan. Bahasa Yunani bilang Eurestos bilang sepenuhnya disetujui, diterima dan menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saya bisa rangkum semuanya saudara, ayat ini sedang bilang begini, karena kemurahan hati Tuhan. Paulus bilang begini, saya mengundang kamu saudara-saudara, datanglah mendekat. Mempersembahkan hidup yang berkualitas dalam karakter dan moral yang murni dan bersih. Dari kedagingan yang sepenuhnya disetujui, diterima dan menyenangkan Tuhan. Wow, lebih dalam bukan? Kamu harus mempersembahkan hidup yang berkualitas, bersih, murni kepada Tuhan. Ayat berikutnya bilang begini, Roma 12 ayat 2. Tadi saya bilang ada 2 ayat yang menjelaskan ini tentang perubahan. Ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyebutnya dengan perubahan dimulai dari pikiran. Dengan kata lain, Paulus hendak mengajarkan kepada kita bahwa perubahan dimulai dari keputusan dan pertimbangan akal yang diikuti dengan tindakan nyata.